Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Jaka adalah anak seorang petani yang sederhana, namun memiliki cita-cita yang besar. Sejak kecil, ia selalu mendengarkan cerita-cerita dari orang tua dan para sesepuh desa yang penuh dengan hikmah. Salah satu pitutur Jawa yang selalu ia ingat adalah, "Urip iku mung mampir ngombe." Hidup ini hanya mampir untuk minum. Ungkapan ini mengajarkan Jaka bahwa hidup itu sementara, dan setiap detik yang dilalui adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Namun, meskipun ia mendengar banyak ajaran tentang kehidupan, Jaka merasa seringkali hidup ini penuh dengan tantangan. Tidak jarang, ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton. Sejak kecil, ia harus membantu orang tuanya di sawah. Setelah sekolah, ia membantu ayahnya bercocok tanam, sementara teman-temannya mulai beranjak ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ada kalanya ia merasa terasing, seakan-akan hidupnya tidak berkembang. Suatu malam, setelah bekerja seharian, Jaka duduk di bawah pohon bambu yang besar di halaman rumah. Angin malam berhembus pelan, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Ayahnya, Pak Manan, duduk di sampingnya sambil memandang langit yang penuh dengan bintang. Tanpa berkata apa-apa, Pak Manan menyodorkan segelas air putih yang baru saja diambil dari sumur. "Minumlah," kata Pak Manan dengan lembut. Jaka menatap air itu, kemudian menatap ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya tidak hanya memberinya air, tetapi juga sebuah pelajaran hidup. "Ayah, kadang aku merasa jalan hidupku ini terlalu berat. Teman-temanku sudah banyak yang sukses di kota. Aku malah di sini, masih bekerja di sawah." Pak Manan tersenyum, lalu berkata dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "Jaka, hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi bagaimana kita menikmati setiap langkah yang kita ambil. Ingat, wong sing sabar bakal entuk berkah. Orang yang sabar akan mendapatkan berkah. Jika kamu terus bekerja dengan tekun dan sabar, keberhasilan akan datang pada waktunya." Jaka mendengarkan dengan seksama. Pitutur Jawa yang diberikan oleh ayahnya membuka pikirannya. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada hasil, dan lupa untuk menikmati perjalanan hidup itu sendiri. Ia merasa termotivasi untuk tetap melanjutkan perjuangannya meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Pak Manan melanjutkan, "Jaka, seperti bambu ini, sebelum ia tumbuh tinggi, ia harus menumbuhkan akarnya dulu dengan kokoh. Tidak bisa terburu-buru, karena jika akarnya tidak kuat, bambu itu akan mudah tumbang saat diterpa angin. Begitu juga dengan hidupmu. Jangan terburu-buru mencari kesuksesan. Bangunlah fondasi yang kuat terlebih dahulu." Jaka mengangguk pelan. Ia mulai memahami apa yang ayahnya maksud. Meskipun jalannya mungkin lebih lambat dibandingkan teman-temannya yang tinggal di kota, ia tahu bahwa membangun dasar yang kokoh lebih penting daripada sekadar mengejar popularitas atau kemewahan. Dengan tekad yang baru, Jaka merasa semangatnya kembali bangkit. Keesokan harinya, Jaka kembali bekerja di sawah dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh perbandingan dengan teman-temannya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pitutur-pitutur dari ayahnya kini menjadi pegangan hidup yang membimbingnya setiap hari. Hari demi hari berlalu, dan Jaka merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur atas setiap detik yang dilalui. Ia juga semakin memahami bahwa kehidupan tidak selalu tentang kesuksesan material, tetapi tentang bagaimana kita menikmati proses dan tetap teguh pada prinsip yang benar. Jaka mulai merasa bangga dengan hidup yang dijalaninya. Ia menyadari bahwa meskipun ia bekerja keras di sawah, ia telah belajar banyak tentang kehidupan, tentang kesabaran, dan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan alam. Pitutur Jawa yang sederhana namun penuh makna itu membimbingnya untuk hidup dengan lebih bijaksana, dan kini Jaka merasa lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan semangat baru, Jaka menatap masa depannya dengan penuh harapan.
Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Namun ia juga yakin bahwa setiap langkah yang dijalani dengan tekad dan kesabaran akan membawa keberhasilan. Urip iku mung mampir ngombe. Itu artinya hidup ini hanya sementara. Jadi nikmatilah setiap momennya. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Setelah beberapa bulan bekerja keras di sawah, Jaka mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam dirinya. Ia tidak hanya lebih sabar, tetapi juga lebih dewasa dalam menyikapi segala hal yang datang dalam hidupnya. Namun, meskipun ia sudah merasa lebih tenang, masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Apakah jalan yang ia pilih sudah benar? Apakah hidup sebagai petani akan cukup memberinya kebahagiaan dan keberhasilan? Suatu hari, ada seorang pemuda dari kota bernama Danu yang datang ke desa. Danu adalah teman lama Jaka semasa kecil yang kini bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Ia datang ke desa untuk berlibur, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jaka untuk berbincang. Mereka duduk di bawah pohon mangga, sambil berbincang tentang kehidupan masing-masing. "Danu, bagaimana kehidupan di kota?" tanya Jaka, penasaran. Danu tersenyum lebar. "Kehidupan di kota sangat berbeda, Jaka. Banyak peluang yang bisa didapatkan, dan semuanya terasa cepat. Aku bekerja di perusahaan besar, gaji besar, dan hidupku lebih modern. Tidak seperti di desa, yang masih mengandalkan cara-cara lama." Jaka mendengarkan dengan seksama, namun ia merasakan kebingungan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa jalan hidup Danu di kota sudah mapan, sementara dirinya masih di desa, berjuang untuk menjaga kehidupan yang sederhana. Tapi ada satu hal yang Danu katakan yang membuat Jaka berpikir lebih dalam. "Danu, aku sering merasa ragu. Apakah hidupku di desa ini sudah cukup?" tanya Jaka. Danu merenung sejenak, lalu menjawab dengan serius. "Jaka, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Hidup di kota memang terlihat menjanjikan, tapi tak selamanya seperti itu. Banyak yang terjebak dalam ambisi dan tekanan. Kalau kamu merasa bahagia dan puas dengan apa yang kamu lakukan, maka itu adalah pilihan yang benar untukmu." Pitutur Jawa yang diingat Jaka kembali muncul di benaknya. "Aja gampang lokro, sing sabar. Jangan mudah putus asa, tetaplah sabar." Ucapan Danu seakan menjadi pengingat baginya untuk tidak tergoda dengan gambaran kehidupan yang sempurna di luar sana. Jaka sadar bahwa kehidupan bukanlah tentang siapa yang lebih cepat sampai pada tujuan, tetapi tentang siapa yang lebih tahu bagaimana menikmati proses. Setelah berbicara panjang lebar dengan Danu, Jaka merasa lebih tenang dan lebih yakin dengan pilihan hidupnya. Meskipun banyak godaan yang datang untuk beralih ke jalan yang lebih mudah dan modern, Jaka tahu bahwa ia harus berani menghadapi tantangan hidup yang ada di depannya. Dengan tekad baru, ia kembali bekerja di sawah, tetapi kali ini dengan semangat yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Jaka mulai mencari cara untuk mengembangkan usaha pertanian milik orang tuanya. Ia tidak lagi hanya berfokus pada hasil, tetapi mulai memikirkan cara-cara baru yang dapat meningkatkan produksi. Jaka belajar tentang teknologi pertanian dan mulai mengimplementasikannya di ladangnya. Ia juga belajar bagaimana cara menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih baik, memanfaatkan pasar yang lebih luas. Tak lama setelah itu, hasil pertanian keluarga Jaka mulai membaik. Produksi padi meningkat, dan mereka juga mulai menanam sayuran yang lebih bervariasi. Jaka merasa bangga, karena usahanya mulai menunjukkan hasil. Bahkan, beberapa tetangga mulai bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jaka pun dengan senang hati berbagi ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan selama ini. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Jaka kembali duduk di bawah pohon bambu dengan ayahnya. Pak Manan menatap Jaka dengan penuh kebanggaan. "Kamu telah menunjukkan jalan yang benar, Jaka. Kau tidak hanya bekerja keras, tetapi juga berani menghadapi tantangan dan berinovasi. Kamu telah tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana." Jaka tersenyum mendengar pujian dari ayahnya. Ia merasa semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil adalah jalan yang tepat. Tidak perlu tergesa-gesa mengikuti jejak orang lain. Setiap orang memiliki waktu dan tantangannya sendiri. Jaka merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna,
karena ia telah berani untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Pak Manan melanjutkan, "Ingat, Jaka, sapa arep maju, kudu wani nanggung risiko. Siapa yang ingin maju, harus berani menanggung risiko. Tidak ada yang bisa didapatkan dengan mudah. Semua membutuhkan usaha dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Tapi selama kita bekerja dengan ikhlas, keberhasilan akan datang pada waktunya." Kata-kata ayahnya itu menjadi lebih dalam bagi Jaka. Ia merasa bahwa ia sudah siap untuk terus melangkah, meskipun tantangan akan selalu ada. Jaka tahu bahwa setiap pilihan yang dibuatnya adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus dijalani dengan penuh keyakinan. Seiring waktu, Jaka semakin dikenal di desanya sebagai seorang pemuda yang inovatif dan penuh semangat. Ia bukan hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi juga berani mencoba hal baru yang bermanfaat. Dan meskipun begitu, ia tetap memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua dan sesepuh desa, nilai-nilai yang penuh dengan kebijaksanaan. Hari-hari terus berjalan, dan usaha Jaka di bidang pertanian semakin berkembang. Meskipun ia merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, hidup tak selalu berjalan mulus. Terkadang, ujian datang untuk menguji keteguhan hati dan semangat juang seseorang. Suatu pagi, ketika Jaka sedang memeriksa ladang, ia menemukan bahwa tanaman padi yang baru ia tanam sebagian besar rusak akibat serangan hama. Serangga dan tikus telah merusak sebagian besar tanaman, dan Jaka merasa kecewa. Selama berhari-hari, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Semua usaha yang ia lakukan untuk memperbaiki kualitas tanah dan menambah variasi tanaman terasa sia-sia. Namun, di tengah kegelisahannya, pitutur Jawa yang selalu diingatnya kembali mengalir dalam benaknya. Aja gumunan, aja gerumbulan, aja gelah. Jangan terkejut, jangan mengeluh, dan jangan putus asa. Jaka tahu, hidup ini memang penuh dengan ujian. Jika ia menyerah sekarang, semua yang telah ia usahakan akan sia-sia. Dengan tekad yang bulat, Jaka memutuskan untuk mencari solusi dan tidak terlarut dalam rasa frustasi. Ia mulai mempelajari lebih dalam tentang cara-cara alami untuk mengendalikan hama. Dengan bantuan beberapa teman petani yang lebih berpengalaman, Jaka menemukan cara-cara baru yang ramah lingkungan untuk menjaga ladangnya dari serangan hama tanpa merusak ekosistem sekitar. Jaka juga belajar untuk lebih cermat dalam merencanakan waktu tanam dan pemeliharaan tanaman, agar dapat meminimalkan risiko kerusakan. Ia mulai menggabungkan teknik-teknik modern dengan kearifan lokal yang sudah ada, mengadaptasi alam untuk keberlanjutan usaha pertanian. Meskipun tidak mudah, Jaka merasa semangatnya kembali terbakar. Pitutur yang pernah diucapkan oleh ayahnya, "Sabar iku kunci saka kabeh." Kesabaran adalah kunci dari segala hal, kembali memberi Jaka kekuatan untuk terus berusaha. Bulan demi bulan berlalu, dan ladang Jaka perlahan mulai pulih. Tanaman padi yang sempat rusak kini mulai tumbuh dengan baik. Hama yang sebelumnya merusak tanah, kini bisa dikendalikan dengan baik. Usahanya yang keras mulai membuahkan hasil. Tidak hanya itu, usaha pertanian keluarga Jaka juga mulai menarik perhatian banyak orang. Beberapa tetangga yang awalnya meragukan cara-cara baru yang Jaka terapkan, kini mulai tertarik untuk belajar dari Jaka. Bahkan, beberapa petani dari desa tetangga mulai meminta bantuan Jaka untuk mengembangkan pertanian mereka. Suatu hari, saat Jaka sedang bekerja di ladang, seorang pejabat dari kota datang mengunjunginya. Pejabat tersebut terkesan dengan kemajuan yang dicapai oleh Jaka dan keluarganya. Ia menawarkan Jaka untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha pertanian di desa. "Kami melihat potensi besar di sini, Jaka. Kami ingin menjalin kemitraan untuk membantu mengembangkan pertanian organik dan ramah lingkungan. Kami percaya, usaha ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain." Jaka terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa bangga, tetapi juga sedikit khawatir. Kemitraan ini tentu akan membawa banyak perubahan dalam hidupnya, dan ia harus memutuskan apakah siap untuk menerima tantangan tersebut. Pitutur Jawa kembali mengingatkannya, "Sapa sing wani nampa risiko, bakal nemu berkah. Siapa yang berani menerima risiko, akan mendapatkan berkah." Dengan penuh pertimbangan,
Jaka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan usaha dan menginspirasi lebih banyak orang. Kemitraan itu membawa dampak besar bagi usaha pertanian Jaka. Dengan bantuan teknologi dan manajemen yang lebih baik, hasil pertanian keluarga Jaka meningkat pesat. Bahkan, mereka mulai mengekspor hasil pertanian mereka ke kota-kota besar. Usaha yang dulu dimulai dengan tangan kosong dan kerja keras, kini berkembang menjadi bisnis yang sukses. Jaka merasa bahagia, tetapi yang lebih penting baginya adalah perjalanan yang telah dilalui. Ia tidak hanya meraih keberhasilan, tetapi juga belajar banyak tentang kesabaran, kerja keras, dan pentingnya berani menerima tantangan. Pada suatu malam, ketika Jaka duduk bersama ayahnya setelah selesai bekerja, Pak Manan menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kamu telah melangkah jauh, Jaka. Kau telah membuktikan bahwa sabar, tekun, dan berani mengambil keputusan yang bijaksana akan membawa hasil yang baik. Sekarang kamu tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengejar hasil, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap proses." Jaka tersenyum dan mengangguk. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat yang baik dan penuh kesabaran akan membawa berkah. Pitutur Jawa yang diajarkan oleh orang tuanya kini menjadi bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Ia telah belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal materi, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan hati yang penuh rasa syukur dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Kini, Jaka tidak hanya menjadi seorang petani yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin di desanya. Ia mulai berbagi ilmu dan pengalaman dengan petani lainnya, mengajarkan mereka tentang cara-cara bertani yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Ia merasa bahwa keberhasilan yang ia raih adalah hasil dari kerja keras dan doa, tetapi juga berkat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Jaka tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar, dan ia siap untuk terus melangkah ke depan, menghadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, Jaka semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berhasil dalam bidang pertanian, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang rendah hati dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Ia mulai mengorganisir pelatihan pertanian untuk petani muda di desanya, mengajarkan mereka tentang pentingnya keberlanjutan dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Dalam setiap pelatihan, Jaka selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya bekerja dengan hati yang tulus. Kesuksesan itu bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi bagaimana kita mencapainya, katanya di hadapan para petani muda. Jika kita bekerja dengan jujur, sabar, dan penuh rasa syukur, maka keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Jangan tergesa-gesa mengejar hasil, nikmatilah setiap proses yang ada. Salah satu pelajaran berharga yang sering Jaka bagikan adalah tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Ia bercerita tentang saat ladangnya rusak akibat hama dan bagaimana ia berjuang untuk memperbaikinya. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu dan belajar dari setiap kesalahan yang kita buat. Suatu hari, ketika sedang mengunjungi sebuah ladang pertanian milik salah seorang petani muda yang ia bina, Jaka melihat betapa suburnya tanaman yang tumbuh di sana. Petani muda itu tersenyum bahagia dan berkata, "Terima kasih, Jaka. Tanpa bimbinganmu, aku tidak tahu bagaimana cara mengelola ladang ini dengan baik. Sekarang, aku bisa merasakan hasil kerja keras yang selama ini kutunggu." Jaka tersenyum, merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan telah memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Pitutur Jawa yang selalu menjadi pedoman hidupnya, "Aja lali marang asal-usulmu, nanging kudu wani ngadepi tantangan." Jangan lupa asal-usulmu, tetapi beranilah menghadapi tantangan, kini terasa begitu mendalam baginya. Jaka tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih banyak hal yang harus dipelajari dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, ia juga tahu bahwa selama ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya, selama ia tetap sabar dan berani menghadapi hidup, ia akan selalu siap untuk melangkah maju. Karena, pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan,
tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkahnya dengan penuh kebijaksanaan dan rasa syukur. Jaka mengakhiri perjalanan panjangnya dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan yang terpenting adalah tetap berjalan dengan tekad, sabar, dan berani menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan cara itu, setiap orang dapat meraih kebahagiaan dan keberhasilan, sebagaimana ia telah raih dalam hidupnya.